Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas lanjutan dari induksi matematika. Materi PDF ini minggu lalu sudah dibahas sebagian, dan kita akan membahas lanjutan dari materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah prinsip induksi sederhana, prinsip induksi yang dirampatkan, kemudian prinsip induksi kuat. Kalau yang prinsip sederhana dan dirampatkan itu adalah untuk PN benar, jika PN benar maka PN plus 1 juga benar. Kita harus membuktikan itu. Sehingga 2 dibuktikan oleh 1, 3 dibuktikan oleh 2, dan begitu seterusnya. Sampai N benar, N plus 1 benar. Kalau prinsip induksi kuat, untuk membuktikan N plus 1 itu adalah mulai dari 1 sampai posisi ke N. Jika itu benar, kita membuktikan posisi N plus 1 benar. Jadi kalau misalkan jika 1 benar, 2 benar. Untuk membuktikan 3, 1, 2 benar, 3 benar. 1, 2, 3 benar, 4 benar. Dan begitu seterusnya. Sampai 1 sampai N benar, membuktikan N plus 1 benar. Nah, ini prinsip induksi kuat. Kemarin kita sudah, karena langkah 1 dan langkah 2 ditentukan benar, maka terbukti pernyataannya benar. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk induksi secara umum. Sebelum ke bentuk induksinya, itu ada preambul dulu. Jadi, informasi awal dulu. Sebelum masuk ke materinya sendiri. Jadi, kalau kita membahas relasi biner kurang dari. Biner itu berarti 2 saja ya. Antara 2 buah, terus kemudian kita menerapkan atau mengimplementasikan relasi kurang dari pada himpunan X besar. Bisa dikatakan terurut dengan baik, atau himpunan X besar ini dikatakan terurut dengan baik oleh relasi kurang dari ini jika memiliki properti-properti berikut. Jadi misalkan kita punya himpunan X, itu anggotanya kita bisa terapkan kurang dari secara baik itu jika punya relasi properti-properti ini dari 1 sampai 3. Yang pertama, kalau misalkan kita punya 3 buah anggota, sebagai contoh X, Y, Z, seperti itu. Anggota dari himpunan X besar. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari X, maka X kurang dari Z. Logis ya? X kurang dari Y kurang dari Z, maka X akan kurang dari Z. Logis. Itu. Kemudian, jika kita punya 2 buah anggota saja, X dan Y saja, misalkan, di mana X dan Y merupakan elemen dari X besar, maka kemungkinannya hanya salah satu dari 3 ini. Salah satunya akan benar. Kalau enggak X kurang dari Y kurang dari X, atau X lebih besar dari Y ya, atau X sama dengan Y. Loh, apakah ada yang tidak seperti ini? Ya, bisa aja. Misalkan, sebagai contoh, misalkan kita berbicara himpunan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah matematika diskrit, seperti itu. Maka kan ada nama-nama, seperti itu. Kalau misalkan kita tidak menentukan secara, bukan tidak, misalkan kita tulis, misalkan data tinggi, itu tinggi badan, seperti itu. Maka bisa kita tulis seperti ini, bisa, seperti itu. Atau umur, misalkan, bisa. Kalau mau yang lainnya saya takut nanti ada yang marah, enggak wes. Tapi ada yang nggak bisa, ada yang nggak bisa. Misalkan diurutkan pakai relasi biner ini kriterianya adalah kebaikan. Wah, itu nggak bisa. Kita nggak bisa, betul ya? Nggak bisa. Jadi untuk bentuk induksi secara umum ini kita harus bisa pakai relasi biner kurang dari. Seperti itu. Kalau misalkan kita pakai panjang,
karakter nama masih bisa. Kalau nggak kurang lebih pendek, lebih panjang, sama dengan masih bisa. Tapi kalau pakai kriteria-kriteria yang sulit untuk diukur, kita nggak bisa. Jadi itu. Nah, jadi ini maksudnya dibentuk induksi secara umum ini untuk membuktikan induksi secara general. Kalau kemarin kita khusus ya, khusus bilangan bulat positif misalkan. Kalau ini bisa diterapkan lebih luas. Syaratnya nanti tergantung soalnya. Cakupannya tergantung soalnya. Jadi ini syaratnya salah duanya adalah itu. Jadi di anggota himpunan yang mau dibuktikan itu harus bisa direlasikan atau terurut dengan baik dengan kurang dari. Jadi itu. Ini dua. Yang ketiga, jika himpunan A ada himpunan bagian tidak kosong dari X. Jadi kita punya himpunan X, kemudian ada himpunan A. Terdapat elemen X kecil. Ini anggota dari himpunan A. Sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan Y untuk semua Y anggota A. Oke, misalkan kita punya ini. Ini universalnya. Kemudian kita punya X seperti ini. Kemudian kita punya himpunan A di dalamnya seperti ini. Kita punya himpunan A seperti ini, di dalamnya ini. Nah, jadi jika A adalah himpunan bagian tidak kosong, maksudnya apa? A tidak boleh kosong. A harus punya anggota. Tidak himpunan bagian tidak kosong dari X. Bisa jadi di luar A ini ada, maksudnya di luar A di dalam X ya. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Pokok A ini adalah himpunan bagian tidak kosong dari X. Yang penting di dalam sini ada isinya. Nah, akan terdapat elemen X kecil yang merupakan anggota dari A. Jadi X kecil ada di dalam. Dan X ini kurang dari sama dengan Y untuk semua Y anggota A. Maksudnya apa? Di dalam sini ada sebuah X, di mana X itu nilainya kurang dari sama dengan Y untuk semua anggota A. Jadi maksudnya di sini ada Y1, Y2, Y3, begitu. Anggap aja misalkan semuanya ini Y. Nanti yang paling kecil namanya X. Misalkan. Gampangnya gitu. Dengan kata lain, setiap himpunan bagian tidak kosong dari X mengandung elemen terkecil, yaitu yang X tadi. X kecil. Logikanya gitu. Nah, kalau kita gabungkan dengan nomor 1 dan 2, maka yang di dalam X ini tadi, semua anggotanya, logikanya lah, itu ada himpunan anggota terkecil, himpunan anggota terkecil, kemudian semua korelasi antara dua buah anggota, itu kalau nggak kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kemudian, kalau misalkan kita punya X kurang dari Y, Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Logis. Kalau punya 3 ini oke semua, baru himpunan X besar ini tadi dikatakan terurut dengan baik. Atau terurut dengan baik dengan relasi biner kurang dari. Jadi itu. Kalau misalkan tidak memenuhi yang ini, nggak bisa. Jadi itu. Mirip seperti ini, sebagai contoh, sweet itu ya. Sweet. Ini kalah, ini kalah dengan ini. Betul ya? Ini kalah dengan ini. Tapi ini kalah dengan ini. Betul ya? Ini kan nggak bisa kita pakai ini. Jadi misalkan, telunjuk kalah dengan jempol. Jempol kalah dengan kelingking. Tapi di sini nggak kalah dengan ini, malah kebalik. Itu nggak bisa. Kalau modelnya seperti itu, nggak bisa pakai induksi secara jadi itu harus memenuhi syaratnya. Oke, sampai di sini dulu tentang himpunan yang bisa kita kerjakan dengan induksi secara umum. Mungkin ada pertanyaan? Kita masih berbicara himpunan yang mungkin dikerjakan dulu.
Kalau tidak ada, kita lanjut ke bentuk induksinya. Misalkan kita punya himpunan X besar terurut dengan baik oleh kurang dari. Nah, berarti yang syarat 3 tadi harus terpenuhi semua. Oke. Dan PX adalah pernyataan perihal elemen X kecil dari himpunan X besar. Kalau kemarin kita pakai PM, sama aja. Jadi itu. Cuman kita sekarang apa namanya, notasinya kita pakai PX. PX adalah pernyataan perihal elemen X kecil dari himpunan X besar yang kita bahas ini tadi. Kita ingin membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua anggota X besar. Untuk semua elemen X kecil dari anggota X besar. Ini akan mirip seperti kemarin. Bedanya apa? Kita di sini tidak dibatasi X besar ini apa. Kalau ini kan sudah jelas ya. Himpunan bilangan bulat positif seperti itu. Kalau di sini nanti yang menentukan X besar ini apa, itu adalah soal. Seperti itu. Jadi nanti bisa jadi ini pakai entah pakai koma, entah pakai apa, tergantung soalnya. Seperti itu. Untuk membuktikan ini, kita sekali lagi, hanya perlu menunjukkan bahwa nomor 1 basis induksi sama. PX0 benar. Dalam hal ini X0 ini mirip seperti N0 ya, mirip seperti N0. Kok seperti N6? N0 adalah elemen terkecil dalam himpunan X. Jika PX0 benar, maka basis induksi benar. Langkahnya yang nomor 1 biasanya relatif mudah. Nah, nomor 2, untuk semua bilangan X, nah ini ya, coba kita baca dulu. Ini kita baca karena ini kalimatnya ya butuh renungan. Kita baca dulu, untuk semua X lebih besar dari X0 di dalam himpunan X, jika PY benar untuk semua Y kurang dari X, maka PX juga benar. Oke, saya tanya, siapa yang nggak bingung? Siapa yang nggak bingung? Makanya siapa yang sudah paham? Langsung. Ini kalimatnya membingungkan. Kenapa? Kita terlibat 3 buah. Ada X lebih besar dari X0, kemudian tiba-tiba muncul Y. Y yang kurang dari X. Oke, kita tulis mirip seperti yang yang prinsip induksi kuat dulu aja. Kita pakai 1, 2, 3, titik, N, kemudian N plus 1. Seperti ini. Jika PI, oke ya wes lah, geser ke atas ini jadi, geser ke atas, ini aja wes. Geser ke atas ini. Nah, kita prinsip induksi kuat, dari sini benar, kita membuktikan yang sebelah sini benar. Di sini sekarang kita punya X0. X0. Kemudian di sini kita punya X. Nah, sampai sini dulu. Pada waktu yang prinsip induksi kuat kemarin, untuk membuktikan nomor 3, kita dasarnya adalah 1 dan 2. Nomor 9 dasarnya adalah 1 sampai 8. Betul ya? Nah, kalau di sini, ini posisinya seperti ini. Untuk semua X lebih besar dari X0. Berarti kan di sini kan sama ya? Yang ini kemarin untuk N lebih besar dari sama dengan N0. Jadi itu ya? Mirip, bedanya ada sama dengannya. Kalau sekarang tidak, lebih besar. Kenapa? X0 dibuktikan yang di nomor 1. Jika PY benar untuk semua Y kurang dari X, maka PX juga benar. Y ini posisinya di mana? Kurang dari X. Kurang dari X. X lebih besar dari Y. Maaf, X lebih besar dari X. Y-nya di mana? Y-nya akan ada di sini. Misalkan ini Y, Y1,
Y3 sampai Y ke N misalkan. Y ke N misalkan. Kalau ini logis ya. Untuk semua X, untuk semua X lebih besar dari X0 di dalam himpunan X, jika PY benar untuk semua Y kurang dari X, jika semuanya ini benar, kita disuruh membuktikan X juga benar. X0 dibuktikan oleh nomor 1, selesai. Jika semuanya ini benar, kita disuruh membuktikan yang di sini juga benar. Jadi ini sebenarnya mirip seperti yang induksi kuat. Bedanya apa? Di sini kita dikenalkan oleh bentuk Y. Seperti itu. Jika PY benar, kalau PY benar, maka kita disuruh membuktikan PX juga benar. Sampai sini dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Semoga berjaman ya. Jadi akan mirip seperti yang di prinsip induksi kuat. Misalkan induksi kuat kita ingin membuktikan nomor 2 benar dari nomor 1 aja. Nomor 3 dari 1, 2. Di sini pun juga sama. Untuk semua X lebih besar dari X0. Pada waktu X itu posisi di sini, dia dasar adalah X0. Pada waktu dia posisi Y2, Y1, X0. X0-nya itu dari nomor 1 ya. Y3 posisinya dari Y1, Y2, benar. Gampangnya gitu. X0 sudah dibuktikan oleh nomor 1. Akan mirip. Jadi di sini nanti misalkan X-nya nomor 9. Kita akan dari nomor 8 sampai nomor awalnya. So itu. Atau misalkan nomor 8 sampai nomor 2 lah. Nomor 1 sudah oke. Begitu. Jika yang kecil ini benar, yang lebih kecil ini benar, maka X juga benar. Oke. Dari gambaran induksi secara umum dulu. Semoga masih aman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya. Contoh induksi secara umum. Contoh bentuk induksi secara umum. Misalkan kita punya barisan bilangan yang didefinisikan sebagai berikut. S, M, N sama dengan 0 jika M-nya 0, N-nya 0. Akan sama dengan M-1, N, ini kurung gini ya. Plus 1, berarti ini gini. Jika N-nya tidak sama dengan 0, M-nya terserah. Akan sama dengan S, M, dalam kurung N-1 plus 1 jika N-nya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita disuruh membuktikan seperti ini. Kita disuruh melihat dulu, yang disuruh buktikan nanti di bawah. Sebagai contoh, misalkan kita di sini punya A, ini persamaan A, ini persamaan yang B, ini persamaan yang C. Sebagai contoh, S 0,0 berarti masuk persamaan A. Yang sama dengan 0 langsung. Jika M0, N0, 0. Nah, sekarang mau ke kanan dulu atau ke bawah dulu? Ayo. Bawah kanan. Ya, yang kanan kalah suara. Ke bawah. S 0,1. Kita coba ya. Kita coba S 0,1. Masuk B atau C? Masuk ke? B. Ini kan S C ya, betul ya. Kita punya M, N. S 0,1 masuk yang C. Itu C-nya. Masuk yang C. Maka 0,1 masuk yang C. 0,1 M-nya tetap, N-nya dikurangi 1 plus 1.
maka akan sama dengan S 0,0 plus 1. Baru. Seperti itu. Oke ya. Oke, paling nggak yang sini udah oke. Ini kita hapus. Sekarang nanti kita butuh ini untuk coret-coretan lagi. Itu. Yang C berarti S 0,0 ini nilainya masuk ke sini. Berarti 0 plus 1 sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang sebelah kanan. Kita ke bawah dulu, kenapa? Karena yang di sini butuh yang dari sini. S 1,0. B atau C? N-nya ya. Itu. Berarti B. B S 1,0. Berarti pada waktu B menjadi berapa? S 1 min 1,0. Berarti S 0,01. Seperti itu. Kita hapus lagi. Berarti S 0,0 plus 1. Ini akan masuk ke sini. Sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Oke. Sekarang kita bisa ke sini. Misalkan kita coba ke sini dulu. S 1,1 masuk A, B, C? C. Masuk C. Kita tulis 1,1. Berarti S 1,0. Karena 1 itu 1,0 plus 1. Berarti ini masuk ke sini. Yang ini masuk ke sini. Oh, ntar. Ini kecoret. Bukan coret, dihapus dulu. Nah, ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekarang kita ke sini. S 2,0. B atau C? B. 2,0. Berarti S 2 min 1,0. Berarti S 1,0. S 1,0 plus 1. 1,0 dari sini masuk ke sini. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita di sini sekarang yang terakhir nih S 2,1 berarti 2,1 berarti 2,1 min 1 berarti 2,0 plus 1 S 2,0 nanti ini plus 1 seperti ini. Kita coret lah, kita coret, kita hapus lagi. Oh, tapi nggak apa ya. Sini berarti S 2,1 min 1 plus 1. Berarti di sini adalah S 2,0. Berarti ini masuk di sebelah sini. Plus 1 sama dengan 3. Kalau misalkan kita punya S 3,3. Nah, nggak pas. Kita copy. S 3,3. Apa? Oh, nggak kelihatan? Oh, nah. Maaf. S 3,3. Oke ya? B atau C? C. Berarti hitungan 3,3 didasarkan dari S 3,2. S 3,2. 3,2 didasarkan dari S 3,1. Betul ya? Ini bisa digeser nggak ini? Kurang ke S 3,1. Kurang ke kanan. S 3,1. S 3,1 dari S 3,0. S 3,0 dari S 2,0 kurang ke bawah. S 2,0. S 20 dari S 1,0. Iya, kono. S 1,0. S 1,0 dari S 0,0. Jadi kalau misalkan kita punya 3,3, hitungnya itu dari 0,0 ke sini,
habis itu ke sini, setelah itu baru ke sebelah sana. Seperti itu. Jadi S3,3 bukan dari S2,3, bukan. Tapi dari 3,2, 3,1, 3,0, habis itu baru ini. Berarti kalau misalkan 10,10 dari 10,9, 10,8, 10,7 sampai 10,0, habis itu 9,0 sampai 1, 0, itu posisinya. Ini adalah posisi SM, N-nya. Posisinya itu. Nah, sekarang kita baru mau masuk soalnya. Ini tadi masih jabarannya dulu. Masuk ke soal. Buktikanlah dengan induksi matematika bahwa untuk pasangan tidak negatif. Berarti kita ada tulisan pasangan tidak negatif ya. M dan N itu SM, N sama dengan M plus N. Ini baru masuk soalnya. Oke, kita coba. M, N. S-nya M, N sama dengan M, N. 0, 0, 0. 0 plus 1, 1. 2, 0, 2. Udah. 1, 0, 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. Paling tidak kita sudah memberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logikanya dari mana? Setiap satu langkah itu sudah tambah 1, 1, 1, seperti itu. Jadi misalkan 3,3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya logis. Kalau S3,3 nanti hasilnya 6. S3,3 hasilnya 6, dan 6 itu sama dengan 3 plus 3. Nah gitu. Kalau misalkan mau dilihat dari logika loh ya, itu bisa. Seperti itu. Cuman karena kita disuruh membuktikan dengan induksi matematika, kita tidak bisa berhenti dari logikanya sudah benar. Ini bisa. Seperti itu. Jadi misalkan S 10,10 berapa? Ya logikanya 20. Dari sini juga kelihatan 20, dari logika jalannya ini pun juga 20. Tapi kalau misalkan kita belum bisa membuktikan dengan induksi matematika, ya kita harus 00, 10, 10, 30, 10, 0, habis 10, 1, 10, 2, 10, 3, sampai 10, 10. Meskipun dari logika mestinya 20. Tapi kalau belum membuktikan dengan induksi matematika, maka kita harus ngerunut. Seperti itu. Seperti itu. Ya, untuk soalnya dulu. Ini kita baru masuk ke soalnya. Dari soalnya dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Semoga masih aman. Oke, kita baru 3 slide ini ya. 1, 2, 3. Jadi baru 3 slide kita. Ya, semoga habis ini cepat. Oke. Nah, penyelesaiannya. Langkah pertama basis induksi yaitu adalah anggota himpunan yang paling kecil. Anggota himpunan yang paling kecil adalah 0,0. Hasilnya 0. Kita di sini kita coba masukkan S 0,0, hasilnya 0. Apakah 0 ini sama dengan 0 plus 0? Ya, benar. Maka basis induksi, nah, oke. Seperti biasa, basis induksi relatif aman. Sekarang kita masuk ke langkah induksi. Sebelum ke sini kita lihat lagi yang ini. Langkah induksinya adalah untuk semua X lebih besar dari X0 di dalam himpunan X, jika PY benar untuk semua Y kurang dari X, maka PX juga benar. Untuk semua X lebih besar dari X0, jika PY benar untuk semua Y kurang dari X, maka kita membuktikan X benar. Jadi kita komponennya ada 3 ini. Betul ya? Untuk semua X lebih besar dari X0, jadi mulai nanti ya 2, 3, kalau 3 diambil dari 1, 2 benar, 4 diambil dari 1, 2, 3 benar, 5 diambil dari 1, 2, 3, 4 benar, kayak gitu. Mirip induksi kuat kemarin.
Gitu. Bedanya apa? Kita di sini diintroduce PY. Jika PY benar untuk semua Y kurang dari X, jadi logikanya juga X0 ya masuk di Y juga logikanya ya. Logikanya X0 ya juga masuk di Y juga. Logikanya. Jika PY benar, maka PX juga benar. Maka sekarang kita lihat di sini. Posisinya kita tulis kayak tadi kita tulis dulu. X0, Y, 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 titik, 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 kemudian X. Buktikan untuk semua M, N lebih besar dari 0,0. Berarti ini adalah X-nya. Ini adalah X0. Berarti ini adalah 0,0. Ini adalah N, sorry itu. Di dalam X. Bahwa jika SM aksen, N aksen sama dengan M aksen plus X aksen. Benar untuk semua M aksen, N aksen kurang dari M, N. Ini adalah X, ini adalah Y. Lihat. Jadi ini di sini kita buat Y. Y-nya adalah M aksen, N aksen. Kita buat dulu. Kita buat dulu Y-nya ini. Di soal awal nggak ada. Y-nya nggak ada. Kita buat M aksen, N aksen sebagai Y. Nah, ini adalah apa ini? Kita tadi soal S, M, wah ini udah ada ya wes. N, SM, N sama dengan M plus N. Ini adalah posisi soalnya. Soalnya yang akan kita kerjakan. Nah, ini berarti P posisi Y. Berarti ini adalah P posisi Y. Jika PY benar untuk semua Y kurang dari X, maka PX juga benar. Di kalimatnya ini kita samakan dengan yang ini. Untuk semua X lebih besar dari X0 di dalam himpunan X besar, jika PY benar untuk semua Y kurang dari X, maka PX juga benar. Berarti nanti di sini posisi PX-nya itu adalah S, M, N. Yang di sini semua posisinya adalah S, M aksen, N aksen. Ini sebenarnya logikanya ini juga mencakup X0 juga, tapi kita tulis seperti ini aja. Jika yang di sini benar, maka kita membuktikan yang di sini juga benar. Nah, ini kembali apa namanya? Permisalan yang tadi. Jika P Y benar untuk semua Y kurang dari X, maka kita membuktikan yang PX juga benar. Ini kalimatnya ngikut yang ini tadi. Ini adalah hipotesis induksinya. Jadi kita perlu menunjukkan bahwa PX benar. Betul ya? Baik untuk N-nya sama dengan 0 maupun N tidak sama dengan 0. Kenapa kok ini ya? Karena tadi kita masih membuktikan hanya posisi 0 saja, posisi A saja. Maka kita membuktikan ini benar itu untuk posisi B dan untuk posisi C juga. Seperti itu. Bagus ya? Bagus. Nah, ini untuk posisi B dan ini untuk posisi C. Benar ya? N0 B, oh ya betul. N dengan 0 adalah yang C. Ini ngetes casing deh. B, C. Jadi itu. Oke. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini kita masih preambul untuk langkah indri. Oke? Jadi syaratnya di sini adalah jika PY benar, maka PX benar.
PY-nya apa? SM aksen, N aksen sama dengan M aksen plus N aksen. PX-nya SM, N sama dengan M plus N. Sekarang kita lanjut ke langkah induksi selanjutnya. Jika N sama dengan 0, berarti ini punyanya si B. Seperti itu. Jika N sama dengan 0, maka definisinya SM, N, SM-1, N plus 1, ini kita ambil dari rumus yang B tadi. Yang ini. Kita ambil dari sini. SM, N sama dengan SM-1, N plus 1. Ini kita ambil, kita taruh di sini. Oke ya. Sekarang kita lihat di sini. SM-1, N dibandingkan dengan M, N. Lebih besar mana? M, N. Ini adalah posisi si X. Ini posisi si X. Berarti ini adalah posisi si kalau X0-nya kan yang ini. Betul ya? Ini adalah posisi si Y. Betul ya? Ini adalah posisi si Y. Ini adalah posisi si X. Dari hipotesis induksi, kita punya dasar jika S atau PY benar, kita membuktikan PX benar. Kalau kita punya Y-nya M-1, N, di mana dia kurang dari M, N ya, maka kita punya PY-nya adalah S M, SM min 1, N. Zoom dulu. Ini adalah posisi M aksen, N aksen. Ini adalah posisi M aksen plus N aksen. Betul ya? Berarti jika ini adalah PY benar, kita disuruh membuktikan PX benar. PX-nya adalah artinya jawes. S, M, N sama dengan M plus N. PY-nya adalah S, M aksen, N aksen sama dengan M aksen, plus N aksen. Ini adalah PX. Oh, kebalik posisinya ya. Posisinya yang di sini yang benar. Apa wis? Itu. Kebalik, ya nggak apa. Ini adalah posisi PY, ini adalah posisi PX. Jika yang sebelah sini benar, maka PX juga benar. Bisa dihilangin nggak ini? Jadi satu semua. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, logikanya seperti itu. Terus, daripada N aksen, ini adalah PY, yang di sini adalah S, M, N sama dengan M plus N, ini adalah PX. Itu. Nah, sekarang, karena ini adalah Y, ini bisa kita masukkan ke sini, dan kita dapatkan ini. Betul ya? Jika ini benar, maka kita bisa mengganti yang ini dengan yang itu. Betul ya? Berarti kalau misalkan jika ini benar, kita punya hak untuk memasukkan ini ke sana dan memasukkannya ini ke sebelah sini. Betul ya? Maka yang di sini, yang ini adalah PY. Ya, PY. Jika ini benar, kita bisa masukkan ke sini, kemudian plus 1. Ini dari mana? Ini dari rumus yang B tadi. Ini dari rumus yang B tadi. Yang ini. Ini punya posisi Y, maka jika PY benar, kita bisa memasukkan ini ke sebelah sini. Plus 1. Ada yang bisa dicoret ya? Satunya kita coret. Tinggal
M plus N. Sehingga di sini kita membuktikan jika PY benar, maka SM, N sama dengan M plus N. Ini adalah PX benar. PX-nya ya yang ini. Jadi ini ketika kita dapatkan ini bukan dari sama dengan PX, bukan ya. Jadi kita dasarnya dari jika PY benar, kita masukkan, kita buktikan, oh ya ternyata sama. PX benar. Betul ya? Lagi ya. Jadi ini kalau misalkan dilihat, kita posisinya dari PY dulu, Y dulu. Ini adalah posisi si Y. PY-nya adalah yang ini. Jika ini benar, kita disuruh membuktikan PX benar. Dan kalau jika ini benar, kita punya hak mengganti ini dengan yang sebelah sini. Maaf, kita punya hak mengganti ini dengan yang sebelah sini. Ini kita masukkan sini, plus 1, kita coret, ketemu M plus N. Sehingga yang terakhir, SM, N sama dengan M plus N. Ini sama dengan posisi si PX. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kenapa? Ya ini soalnya. Yang ada angkanya. Oke, jadi gini, apa namanya? Bisa pakai contoh soal, tapi pada waktu kita buktikan pakai contoh soal itu berarti kita nggak pakai induksi matematika. Karena kalau kita nyobanya misalkan sebagai contohnya gini ya, misalkan ini M N aksennya ini misalkan di sini adalah 2,3 misalkan gitu. Itu berarti kita bukan ngerjakan dengan induksi matematika, tapi kita masukkan satu persatu angkanya. Tapi misalkan sebagai contoh misalkan ya, misalkan di sini kita misalkan punya, kita pakai contoh di bawah sini aja. Misalkan kita punya contoh S 3,3 akan sama dengan S berapa? 2,3 maaf 3, oh yang atas dulu ya, N0 ya, yang kita contohnya yang atas ini ya, S 3,0 sama dengan S 2,0 plus 1, betul ya? S 2,0 berarti kan di sini, ini kita posisinya kita gini, S 2,0 sama dengan enggak 2 plus 0. Ini posisinya kita niru ini ya. S 3,0 sama dengan S 2,0 plus 1. Maka yang di sini nih 2,0, maaf, ini 2,0 itu kurang dari 3,0. Ini adalah posisi Y-nya, ini adalah posisi X-nya, ini posisi dari B-nya. Maka S 2,0 sama dengan 2 plus 0. Nah, kita kita berpegang, jika PY benar, kita disuruh membuktikan PX juga benar. Nah, PY benar ini PY-nya dengan salah satu saja. PY-nya, jika PY benar, kita masukkan ke sebelah sini. Berarti jawabannya di sini berapa? Sama dengan 2 tambah 1. Sama dengan 3. Dan 3 ini merupakan 3 tambah 0. Nah, ini hanya salah satu Y. Salah satu Y-nya. Seperti itu. Nah, kita berpendapat untuk semua Y benar, X benar. Berarti kalau misalkan mau dirunut lagi ke belakang, berarti ini kan kita punya 3,0. Maka 2,0 ini berdasarkan dari 1,0. 1,0 berdasarkan dari
0,0. 0,0 berdasar dari klausul pertama. Ya gitu. Jadi kalau misalkan dilihat contohnya, ini gini. Jadi misalkan kita punya yang di sini tadi, 3,0. Ini posisi X-nya. Y-nya mana? Y-nya ya semua ini. Ini masih yang B aja ya. Y-nya adalah yang di atasnya sini. Jika ini benar, maaf, jika yang semua ini benar, yang ini benar. Kita tadi hanya contoh, jika 3,0 benar, maka 2,0, maaf, jika 2,0 benar, maka 3,0 benar. 2,0 benarnya dari mana? Dari 1,0 dan 0,0. Itu. Mirip seperti induksi kuat. Ini dibuktikan dari mana? 3 ini benar. Ini dibuktikan dari mana? 2 ini benar. Yang ini dibuktikan dari mana? 1 ini benar. 1 ini benar dari mana? Dari posisi awal. So itu. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini kita tidak memasukkan satu-satu. Di sini kita memasukkan jika ini adalah posisi Y, kemudian ini posisi X. Jika PY benar, kita tulis PY-nya, maka kita dapatkan PX juga benar. Ya, saya yakin juga akan ada keraguan. Apakah benar seperti itu? Ya, kita pakai contoh. Kalau pakai contohnya 30 dari 20, 20 dari 10, 10 dari 00. Jadi 3,0 berdasarkan kebenaran 20, 10 dan 00. Baik. Paling tidak ini posisi untuk si B. B dulu. Jadi ini contohnya yang B. Ya, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Semoga aman, Mas ya? Aman ya? Sip. Ya, terima kasih. Jadi logikanya gitu dulu. Untuk B, aman? Aman ya? Kalau B aman, insya Allah C pun juga aman. Jadi, apa ini dilihat lagi ya? Jika N tidak sama dengan 0, berarti ini adalah posisi si C. Dari definisinya, ini adalah punyanya si C. M N, min 1 kurang dari M, N. Y kurang dari X. Maka dari hipotesis induksi, kita di sini punya PY-nya adalah yang ini. Kondisi M, N min 1, ini adalah N aksen, ini M aksen, ini M aksen, aksen. Ya, ini posisi N aksen. Maka jika PY benar, kita punya hak untuk mengganti yang ini, atau ini bisa kita masukkan sini, ini bisa kita masukkan ke sini. Jika PY benar, maka kita punya hak untuk mengganti atau memasukkan ke sebelah sini. Ini diganti oleh ini. Atau ini dimasukkan ke sini. Maka ini cara kita kembali ke posisi S, M, N sama dengan M, N. PX-nya terbukti. Nah, PX-nya terbukti. Itu. Kalau misalkan dilihat, ini kan Y kurang dari X ya. Sebenarnya Y-nya ya tidak hanya ini aja. Misalkan kita punya M, N. Y-nya ya tidak hanya aja. Y-nya itu ya ini Y, betul ya? Ini Y, M-1, N-1 juga Y, betul ya? Jadi pada waktu kita punya S3,3, semua yang berada di sebelah sininya. Nah, jadi ini kan kita punya 0, 1, 0, 2, 0, 3, maaf, 1, 3, 2, 3,
Ini 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Betul ya? Jadi sebenarnya S3,3 ini sebagai X, Y-nya itu adalah ini semua. Pokok kurang dari 3,3. Mau 2,3, 1,3 itu adalah Y-nya. Cuman dasarnya kan untuk semua Y kurang dari X benar, kita disuruh membuktikan di X benar. Cuman yang kita butuhkan belum tentu semuanya. Yang kita butuhkan, kalau di sini kita butuhkan yang dari sini aja. Yang dari sini yang kita butuhkan sini aja, yang dari sini kita butuhkan yang sini aja, yang dari sini yang kita butuhkan yang ke atas. Itu mirip seperti yang sini kemarin. Untuk 10, dasarnya adalah 2 sampai 9 benar. Meskipun pada posisi 10 yang kita butuhkan hanya 2 dan 5 saja. Itu mirip seperti itu. Untuk posisi 10 yang dibutuhkan hanya 2 dan 5 saja, tapi yang sebagai definisi ya, dari 2 sampai 9 benar, maka 10 benar. Meskipun yang dipakai hanya sebagian. Nomor 12, dari 2 sampai 11 benar, meskipun yang dipakai hanya 3 dan 4. Atau 2 dan 3. Maksudnya 2, 2, 3. Seperti itu. Dan dari sini pun juga sama. Untuk posisi X ini, yang digunakan posisi Y-nya adalah ini Y-nya, X-nya di sini. Meskipun yang dipakai nggak semuanya, hanya sebagian saja. Seperti itu. Akan mirip seperti itu logikanya. Nah, jadi di sini jika N kurang dari sama dengan 0, N tidak sama dengan 0 untuk posisi C, maka definisinya yang C ini tadi, karena Y-nya ini kurang dari X, maka dari proses induksi kita punya jika PY benar, kita punya hak untuk merubah ini sama dengan ini, dan ini bisa kita masukkan ke posisi di sini, ini diganti di sini, plus 1, ini maka satunya hilang, ketemu M plus N. Sehingga SM, N sama dengan M, N, dan kita buktikan posisi X benar. Kalau mau pakai angka, ya nggak usah, akan nanti masuk juga. Tapi jangan buktikan dengan angka. Pembuktian dengan angka tadi paling tidak kita biar nggak ragu. Seperti itu. Tapi kalau pada waktu ngerjakan, jangan pakai angka. Pakai model seperti ini. Biar apa? Biar berapapun M, N akan sesuai. Seperti itu. Oke. Dengan terbuktinya basis induksi dan langkah induksi, maka kita sudah membuktikan bahwa untuk pasangan tidak negatif M, N, SM, N sama dengan M, F plus M plus N. Begitu. Ketman kebalik, M, N lagi, M, N. Ini terbukti juga. Jadi sekarang kalau misalkan ada soal S10,10, jawabannya adalah 20. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan dengan induksi matematika ini tadi. Kita punya S100,100, ya 200. Karena kita sudah membuktikan. Kalau belum membuktikan, ya kita harus mulai dari 0,0 sampai 100,0. Habis itu 100,1, 100,2, 100,3 sampai 100,100. Seperti itu. Kalau belum membuktikan. Sini. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, untung dipisah sama yang minggu lalu ya. Kalau sekalian ini dijelaskan minggu lalu mungkin ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini sudah tugas.
Mungkin ada sebagian yang sudah ngerjakan, nggak apa-apa. Berarti waktunya bertambah. Oke, ya. Kasusnya sama itu berdasarkan dan kesamaan jadi kita bisa begini cuma ada kesamaan di kasusnya sampai Iya, iya. Dan tidak semua soal bisa dikerjakan dengan induksi secara umum, induksi secara apa kuat. Makanya gini, kita ada soal, nanti kita membuktikannya bisa pakai yang apa namanya dirampatkan. Kalau dirampatkan bisa ya sudah. Tapi ada yang dirampatkan nggak bisa, kita pakai yang kuat atau secara umum tadi. Ya, jadwal kita sampai jam. Apakah boleh? boleh Yang mana? secara soalnya nggak betul dia kayak atau ada Paling tidak kita sementara contohnya seperti ini. Ya, ya contohnya pakai yang ini. Itu yang slide yang tadi halaman ini ya? ya itu secara umum soalnya seperti itu. Iya, paling tidak kita pakai ada contoh seperti ini. Saya belum nemu contoh lain. Saya belum nemu contoh lain. Iya, salah satu. Oh, itu. Bisa jadi, misalkan saya nggak tahu yang pakai ini bisa kita pekerjakan dengan industri secara umum apa enggak ya? So ini. Yang induksi kuat ini bisa jadi ya bisa iya bisa enggak. Ya kalau misalkan iya ya berarti bisa. Nah, itu. Jadi kalau misalkan pakai dirampatkan bisa ya dirampatkan. Kalau dirampatkan nggak bisa pakai yang kuat atau pakai yang smooth. Ya, berarti untuk kuliah hari ini bisa kita akhiri? Bisa ya. Oke, berarti sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.